105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat malam keluarga Sip dimana saja berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi nih kita bertemu dalam spesial program Dakwah Tuna yang setiap hari Seninnya kita akan melakukan kajian kitab fikih zakat, infak, sedekah atau Ziswaf ya, dan juga wakaf bersama Ustadz Haji Kamizal SMA dan dipandu oleh sahabat Sirana Fahmi Al-Fatih dari jam 20.30 hingga 21.30. Nah, selain di frekuensi 105,8 FM, Anda juga dapat mendengarkan kita melalui streaming di sipfm.com. Jadi keluarga Sip yang ingin bertanya, menanggapi dan ingin berbagi seputar topik kita di malam hari ini bisa atensi di WhatsApp kita dengan nomor 081264579612 dan juga di Instagram kita yang sudah kita posting ya, di Instagram kita. Kita sapa dulu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam hari ini Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nah, ini Ustaz, keluarga Sip pasti ini penasaran apa pembahasan kita malam hari ini, dan juga biasanya Ustaz juga mereview kajian kita sebelumnya untuk disambungkan dengan materi hari ini. Kalau gitu kita persilakan kepada Ustaz Kam untuk memulai kajian kita. Silakan Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar Radio Sip yang Allah muliakan, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang zakat perdagangan, bahwa bagi pedagang jika dia punya aset dagang, barang-barang yang ia niatkan untuk diperjualbelikan, maka dengan syarat tertentu ada kewajiban zakatnya. Jika barang-barang itu nilainya baik yang sudah terjual atau yang masih berupa barang yang belum terjual, akumulasinya adalah lebih sama atau lebih dengan 85 gram emas nilainya, berarti sudah mencapai nisab. Dan jika perdagangan itu sudah 1 tahun, berarti sudah mencapai haul. Setelah dikurangi hutang-hutang dagang, kewajiban jatuh tempo, maka ditambah dengan piutang yang bisa ditagih dan barang-barang uang yang ada di bank, maka dikeluarkan zakat dari yang ada sebanyak 2,5% atau 1/40. Sekarang kita lanjut kepada zakat berikutnya, yaitu zakat pertanian atau zakat tanam-tanaman, zakat buah-buahan. Bahwa profesi seorang muslim bisa pedagang, bisa saja profesinya adalah peternak, bisa saja dia adalah orang yang punya kekayaan yang ia dapat secara halal dan legal, berupa emas dan perak atau simpanan tabungan di bank dan segala macam. Nah, kita juga akan bahas seseorang yang berprofesi sebagai petani. Artinya dia punya kesibukan mengelola lahan pertanian lalu menghasilkan tanam-tanaman yang kemudian bernilai menjadi kekayaan. Dan kita tahu bahwa harta kekayaan itu bersihkan dengan membayarkan zakatnya. Nah, khusus untuk pertanian ini atau zakat pertanian tanam-tanaman dan buah-buahan ini, pertama, dalil yang dipakai oleh para fuqaha adalah sama dengan dalil yang dipakai untuk zakat perdagangan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Anfiqu min thayyibatin, infakkanlah atau zakatkanlah yang baik-baik, yang halal, ma kasabatum, apa yang kamu usahakan. Nah, kalau ma kasabatum ini kemarin kita bahas, ini maksudnya adalah apapun yang kalian usahakan, termasuk di sana adalah perdagangan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa yang kamu hasilkan. Kamu mendapatkan hasil dari apa yang keluar dari bumi. Minal ard, dari bumi. Nah, kalimat apa yang kami keluarkan untukmu, kami hasilkan, kata Allah, untukmu dari bumi. Ini yang dimaksud dengan ma akhrajna lakum, apa yang kami keluarkan dari bumi itu dimaksud adalah termasuk diantaranya pertanian. Jadi ini dalil oleh ulama bahwa zakat pertanian itu dalilnya firman Allah ini. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Apa yang kami keluarkan untukmu dari bumi. Maksudnya hasil bumi. Pertanian. Kemudian juga dijadikan dalil oleh para fuqaha perintah untuk mengeluarkan zakat pertanian ini firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 141. Wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghaira ma'rushatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rumana mutasyabiha wa ghaira mutasyabih. Allah bercerita bahwa Allah lah yang menumbuhkan tanam-tanaman, kebun-kebun, buah-buahan yang beraneka ragam, zaitun, delima, dan segala macam. Lalu di ujung ayat itu, kulu min samari, makanlah, nikmatilah buah-buahan itu. Iza asmara, ketika panen, ketika berbuah. Wa atu haqqahu yauma hasadih, keluarkanlah haknya ketika panen. Nah, kalimat keluarkanlah haknya ketika panen, para ulama mengatakan maksudnya adalah keluarkanlah zakatnya ketika panen. Jadi ayat ini menjadi landasan bagi para ulama bahwa ketika panen itu nikmatilah hasil panenmu, tapi jangan kamu lupakan haknya. Nah, haknya itu maksudnya adalah zakatnya. Haknya berarti kewajiban kita, hak yang mesti kita keluarkan untuk orang lain. Kemudian zakat pertanian ini juga selain dari dua ayat yang tadi kita sebutkan tadi, juga ada hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Fima saqat as-sama'u wal 'uyunu aw kana 'ashariyan al-ushur." Di apa-apa yang diairi oleh hujan, wal 'uyun atau mata air atau air-air yang mengalir, al-ushur ada 1/10 yang mesti dikeluarkan. 10 zakatnya. Wa fima suqiya bin nuduj, sedangkan yang diairi oleh pengairan yang ada biayanya oleh irigasi, nisf al-ushur, 1/20. Jadi kalau airnya gratis 1/10. Kalau airnya irigasi berbayar 1/20. Nah, hadis ini bahkan lebih teknis, bukan cuma mengatakan mesti mengeluarkan zakat pertanian, tapi secara teknis juga sudah menjelaskan bahwa zakatnya 1/10 jika airnya gratis, air hujan, air mata air atau air sungai, atau 1/20 jika airnya dari irigasi yang berbayar. Lalu juga ada hadis dari Jabir dari Nabi SAW, "Fima saqat al-anhar wal ghaim al-ushur. Wa fima suqiya bis-siqayah nisf al-ushur." Sama maknanya.
Yang pertanian itu diairi oleh air sungai, oleh air mata air, 1/10. Kalau airnya memang dibiayai, 1/20. Dan hadis-hadis yang lain, yang intinya adalah menerangkan tentang kewajiban mengeluarkan zakat dari pertanian. Nah, berarti ada ayat Al-Quran, ada hadis, ada yang ketiga ijma'. Ijma' itu artinya para ulama sepakat tanpa terkecuali. Itu ijma' namanya. Kalau ulama sebagian besar sepakat, ada sebagian kecil yang tidak, itu namanya jumhur ulama, mayoritas ulama. Nah, ini dia bukan jumhur ulama, tetapi ijma', sepakat semua ulama bahwa wajib mengeluarkan zakat 1/10 atau 1/20 dari pertanian. Nah, nanti para ulama itu hanya berbeda pada takarannya, jenisnya, tanam-tanaman mana yang dizakatkan, mana yang tidak. Hanya itu perbedaan, tapi semuanya sepakat ada zakat pertanian. Nah, cuma tanaman-tanaman apa sajakah yang dikenakan zakat, itu yang nanti ada perbedaan pendapat. Berapa dikeluarkan zakatnya, itu ada perbedaan pendapat. Apa syarat-syaratnya? Nah, yang begitu-begitu ada khilafiyah. Tapi mereka sepakat pada satu benang merah bahwa pertanian itu hasilnya juga ada yang dikenai zakat. Nah, lanjut kita kepada berikutnya. Nah, lalu pertanian apa saja? Tanaman apa saja yang kemudian dikeluarkan zakatnya? Apakah semua tanaman atau ada tanaman tertentu saja? Nah, di sini mulai ada khilafiyah, perbedaan pendapat di antara ulama. Yang pertama, sebuah mazhab Ibnu Umar dan juga sebahagian dari salaf, ulama-ulama terdahulu, menyatakan bahwa wajib zakat pada 4 jenis tanaman saja yang ada keterangannya dalam hadis, ada dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi para Ibnu Umar dan para tabi'in mengatakan tidak ada kewajiban zakat kecuali pada apa? Pertama, al-hintah, gandum yang masih kasar. Asy-syair, gandum yang sudah menjadi tepung halus. Terus at-tamar, korma kering. Az-zabib, kismis itu anggur yang sudah kering. Hanya 4 itu saja. Yang lainnya tidak. Nah, ini pendapat pertama ya. Pendapat ini ya riwayat dari Ibnu Umar, juga diriwayatkan oleh para tabi'in, Hasan, Ibnu Sirin, Ahmad, Sya'bi dan sebagainya. Ibnu Mubarak dan sekelompok ulama-ulama yang memang mengambil pendapat itu bahwa zakat pertanian itu berdasarkan hadis Nabi hanya pada 4 jenis tanaman saja. Yang pertama apa tadi? Hintah. Hintah itu gandum yang masih kasar, masih berupa biji-bijian. Lalu asy-syair yang sudah menjadi halus di tepung. Lalu tamar itu korma kering, korma yang keras itu. Kalau korma basah namanya rutop, itu kering, dia kering. Lalu az-zabib itu kismis. Kismis itu artinya anggur yang sudah dikeringkan, itu kismis. Jadi kalau dia masih basah, masih buah-buahan segar, itu namanya anggur. Tapi kalau sudah dikeringkan, itu namanya kismis. Hanya itu pendapat yang pertama. Tentu mereka berdasarkan kepada hadis-hadis bahwa Rasulullah pernah mengatakan fil hintah wasyair wattamar wazzabib ada zakatnya. Dan juga riwayat dari Abu Burdah, dari Abu Musa dan Muaz, Rasulullah SAW pernah mengutus Muaz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman untuk mengajarkan manusia di Yaman itu urusan-urusan agama. Maka Rasulullah memerintahkan mereka berdua untuk tidak mengambil zakat kecuali dari
dari 4 jenis saja, yaitu al-hintah, gandum kasar, was-sa'ir, gandum halus, wat-tamar, korma kering, dan zabib, kismis. Ini pendapat yang pertama. Jadi tidak ada zakat pada beras, tidak ada zakat pada kacang-kacangan, tidak ada zakat pada jagung, pada ubi dan segala macam. Zakat hanya ada pada 4 jenis tanaman yang ada hadisnya, yaitu pada gandum, gandum yang masih berupa biji-bijian, itu namanya hintah. Lalu gandum yang sudah dihaluskan namanya syair. Lalu tamar, korma yang sudah kering, dan zabib, kismis, anggur yang sudah kering. Pendapat yang kedua, mazhab yang kedua, pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan ada yang sependapat dengan mereka berdua. Az-zakatu fi kulli ma yuqtatu wa yuddakhar. Jadi tanaman-tanaman yang dikenakan kewajiban zakat itu adalah makanan pokok yang bisa disimpan. Di apapun makanan pokok suatu kaum, kalau di Arab ya itu korma. Makanan yang mengenyangkan ya. Mengenyangkan. Di Yuqtat itu bisa mengenyangkan. Nah, kalau di Arab itu biasanya mereka mengkonsumsi kalau ingin kenyang itu ya kurma, kalau enggak gandum, kalau enggak anggur kering, zabib. Nah, kalau enggak ya apa namanya tadi? Kurma kering atau gandum, roti-rotian. Nah, kalau ini enggak apapun yang sejenis. Jadi kalau di Indonesia mungkin tidak ada kurma. Tapi apa? Nah, yang mengenyangkan di Indonesia ini lazimnya seperti sagu, seperti jagung, seperti beras. Itu namanya makanan yang mengenyangkan. Ya kalau ada orang makan di Indonesia ini juga makan kacang-kacangan, ya masuk. Bukan mengenyangkan. Wayudakhar dan bisa disimpan. Jadi kalau ya makan pisang juga mengenyangkan, tapi kan tidak bisa disimpan. Buah-buahan juga mengenyangkan. Tapi yang bisa ya kentang tuh mengenyangkan juga, ya ada karbohidratnya dan bisa disimpan, nah, masuk dia. Kentang juga masuk. Jadi intinya pendapat yang kedua ini adalah jika ada tanam-tanaman yang menjadi makanan suatu kaum yang mengenyangkan, yang menjadi makanan pokok mereka dan bisa disimpan, nah terserahlah apa namanya nanti. Nah, dalilnya apa? Ya kalau di Arab disebutkan 4 jenis itu karena memang itu makanan yang mengenyangkan di Arab. Nah tentu di Indonesia kalau tidak ada makanan sejenis itu ya yang mirip lah, ya yang dikiaskan ke kurma ya masuk beras. Kalau di bagian daerah yang mengkonsumsi jagung masuk jagung. Nah, kalau daerah mengkonsumsi sagu masuk sagu. Kalau ada memang makanannya itu mengenyangkan tuh kentang masuk kentang. Tapi dalam kondisi biasa ya, kalau dalam kondisi lapar darurat apapun kenyang. Dia maksudnya makanan yang memang itu dalam kondisi normal itu dikonsumsi. Kalau seandainya kami kalau lapar itu apanya masuk? Tidak masuk. Sayur-sayur juga mengenyangkan, enggak. Yang menjadi makanan yang menurut lazim dan kebiasaan itu mengenyangkan. Tapi kalau lapar, kalau darurat apapun mengenyangkan. Itu pendapat yang kedua ya. Nah, pendapat yang ketiga, mazhab Imam Ahmad. Apapun tanaman yang tahan lama, bisa mengering, bisa tahan lama, bisa ditimbang. Masuklah itu kacang-kacangan, apalagi kedelai, gandum, jagung, apalagi yang bisa disimpan tahan lama, yang bisa mengering. Itu masuk dalam konteks kena wajib zakat. Jadi dia dikonsumsi bisa disimpan, bernilai ekonomis dan bisa dimakan. Nah, ini lebih luas lagi nih. Kalau yang pertama terbatas hanya pada 4 jenis. Kalau yang kedua pokoknya makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan. Yang ketiga ini pokoknya apapun makanan mengenyangkan atau enggak mengenyangkan tapi bisa disimpan. Bisa disimpan, bisa ditimbang, bisa mengering. Nah, apapun masuk itu, kacang-kacangan. Kalau ada buah-buahannya bisa tahan lama juga masuk.
Ini pendapat yang ketiga, lebih luas dari yang kedua dan yang pertama. Dalilnya tentu saja ya firman Allah secara umum tadi, apapun tanaman-tanaman yang diairi dari air hujan 1/10, jika airnya berbiaya irigasi 1/20. Itu tidak ada keterangan, itu ayatnya umum sifatnya, apapun tanaman-tanaman yang memang ditanam lalu tumbuh diairi, itu adalah zakatnya. Itu pendapat yang ketiga. Nah, mazhab yang keempat, ini mazhab Abu Hanifah, ini lebih luas lagi. Apa itu? Fi kulli ma akhrajat al-ard. Fi kulli ma ukhrijat al-ard. Setiap yang dikeluarkan oleh tanah, ada zakatnya. Ini pendapat Abu Hanifah nih. Dia tidak saja tanam-tanaman yang dimakan, tidak saja makanan pokok, intinya apapun yang memang ditanam dan dihasilkan oleh bumi, yang memang kita niatkan untuk ditanam dan tumbuh bernilai ekonomis, itu ada zakatnya. Maka masuk sini nanti punya bawang. Tidak ada itu persyaratan mengering atau enggak mengering, bisa ditimbang atau enggak bisa timbang, mengenyangkan atau enggak mengenyangkan, enggak ada. Pokoknya hasil pertanian yang ditanam untuk mendapatkan hasilnya, itu ada zakatnya. Tanpa terkecuali, tidak hanya kurma, tidak hanya gandum, tidak hanya jagung, tidak hanya beras, apapun. Masuklah sini nanti orang yang punya pertanian sayur-sayuran, masuk sini dalam keumuman. Dan itu dasarnya adalah, pokoknya ayat tegas mengatakan kalau panen keluarkan zakatnya, tanpa menjelaskan secara rinci, membataskan bahwa hanya kalau panen ini dan itu. Nah, buah-buahan apa? Buah rambutan, buah durian, buah apa? Semuanya yang ditanam dan menghasilkan itu ada zakatnya. Ini pendapat yang sangat luas ini ya, pendapat sangat luas, dan ini dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Nah, Yusuf Al-Qaradawi memilih pendapat yang keempat ini, yaitu pendapat Abu Hanifah bahwa, dan ini pendapat juga pendapat Umar bin Abdul Aziz ya, pendapat Umar bin Abdul Aziz, pendapat Imam Daud, pendapat Imam An-Nakhai, pendapat Mujahid, pendapat Hamad, bahwa fi kulli ma ukhrijat al-ardu az-zakah. Semua yang dihasilkan oleh bumi, semua hasil pertanian itu ada zakatnya. Berdasarkan ayat-ayat yang umum, hadis-hadis yang umum, tanpa menjelaskan secara rinci jenis-jenisnya. Selain dari ayat-ayat umum dan hadis-hadis yang secara umum dimaknai mewajibkan zakat pertanian, kelompok yang keempat ini juga mengatakan tidak masuk akal. Laisa minal ma'kul. Jika diwajibkan zakat atas petani gandum, tapi tidak diwajibkan zakat atas pertanian lain yang mungkin lebih besar. Pertanian jagung, pertanian beras, pertanian mangga, pertanian apel, pertanian lengkeng, pertanian durian yang mungkin secara hitungan ekonomis jauh lebih tinggi, jauh lebih berharga. Tidak masuk akal jika yang bertanam korma atau gandum dikenakan zakatnya, tapi pertanian yang lain tidak dikenakan zakatnya. Padahal mungkin luasnya lebih, kapasitasnya lebih banyak dan nilai ekonomisnya lebih tinggi. Kata Imam Yusuf Al-Qaradawi, inilah pendapat yang beliau ambil. Kita stop sampai di sini. Berarti para ulama sepakat ada zakat pertanian. Cuma yang tidak mereka sepakati adalah apakah sebuah pertanian atau hanya jenis-jenis tertentu. Inilah yang khilaf ya. Kepada empat pendapat tadi ya, pertama hanya 4 jenis saja, tidak lebih dan tidak kurang. Apa itu? Gandum kasar dan gandum halus,
lalu korma kering, lalu kismis. Sedangkan pendapat yang kedua, semua makanan yang mengenyangkan, makanan pokok. Apapun namanya, di daerah manapun adanya, maka itu masuk konteks hasil pertanian yang dizakatkan. Yang ketiga, semua hasil pertanian yang bisa disimpan dan tahan lama. Tidak hanya makanan, pokoknya hasil pertanian. Tahan lama masuk. Nah, yang keempat, semua hasil pertanian yang ditanam sengaja dan hasilnya dinikmati, apapun namanya, tidak hanya pada 4 jenis yang disebutkan dalam hadis, tapi semuanya yang memang bernilai ekonomis. Tanamannya berupa saja, mungkin sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu kelihatannya remeh kalau sedikit. Tapi kalau orang punya sayur tanaman bawang 1 atau 2 hektar itu bisa kaya raya kalau panen. Tanaman cabai itu nilai ekonomisnya tinggi. Jadi kalau menjelang Ramadan nih, cabai itu bisa 1 kilo bisa 100.000 dan segala macam. Jadi pendapat yang keempat inilah yang mengatakan semua petani, apapun hasil pertaniannya, wajib menzakatkan hasilnya ketika panen. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah, dan pendapat ini juga yang dipakai atau dipilih oleh Ustadz Yusuf Qaradawi. Masya Allah. Gitu. Ini luar biasa sekali pembahasan kita malam ini keluarga SIP ya. Ya. Dan kita lanjutkan kembali setelah yang berikut ini. Boleh. Karena akan ada segmen berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi. Dan kita rehat sejenak. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita lanjutkan kembali di segmen kedua dan juga ini merupakan segmen terakhir kita bersama Ustadz Kamrizal. Silakan Ustadz untuk melanjutkan kajian kita. Baik, tadi kita sudah bahas bahwa ada 4 pendapat dalam literatur khazanah fikih tentang zakat pertanian. Pertama, zakat pada 4 jenis tanaman saja, yaitu gandum yang kasar dan yang halus, lalu korma, dan lalu kismis. Pendapat yang kedua, dikenakan zakat atas pertanian tanaman-tanaman yang mengenyangkan, tanaman pokok dan tahan lama. Pendapat yang ketiga, apapun hasil pertanian yang bisa disimpan, yang bisa tahan lama, itu dikenakan zakat. Dan yang kelima, apapun hasil pertanian yang bernilai, apakah dia makanan pokok atau tidak, bisa simpan atau tidak, itu ada zakatnya. Kita ingin tambahkan sedikit. Nah, bagi ulama yang mengatakan tidak ada zakat pertanian pada katakanlah kebun teh, hasil pertanian sawit dan segala macam, bukan berarti mereka tidak mengenakan zakat pada tanaman-tanaman itu. Cuma mengatakan tidak ada zakat pertanian pada kebun teh, pada teh, atau pada cabai, atau pada bawang. Tetapi bukan berarti tidak berzakat sama sekali. Mereka akan masuk pada bab nanti, jika ada orang menanam cabai dan cabai itu dijual, dia tidak ada dikenai zakat pertanian, tapi dia masuk kepada bab zakat perdagangan. Kalau ada orang punya sayur mayur itu tidak dikenai zakat pertanian. Ini kata pendapat yang mengatakan tidak masuk dalam konteks zakat pertanian. Tetapi sayur itu jika dia jual dan dia kelola menjadi komoditi perdagangan, dia akan dikenai zakat perdagangan. Kayak kebun karet, itu sebagian tidak memasukkannya ke dalam zakat pertanian. Tetapi dia masuk pada bab perdagangan. Karena orang kebun karet itu kan hasilnya dijual. Menjual sesuatu. Jadi itu masuk pada bab zakat perdagangan. Jadi sebenarnya hanya pada perbedaan apakah ini masuk kepada zakat pertanian. Kalau zakat pertanian itu kan setiap panen dan 1/10 atau 10. Itu nisab dan haulnya.
dan masa mengeluarkannya. Tapi kalau dia nggak masuk zakat pertanian, dia masuk zakat perdagangan. Nah, kalau zakat perdagangan itu berarti mekanisme zakat perdagangan yang berlaku, dibayar zakatnya sekali setahun dan 1/40 atau 2,5%. Kalau zakat pertanian kan 1/10 tadi. Hanya situ bedanya. Tapi mereka sepakat bahwa hasil pertanian itu ada zakatnya. Apakah namanya zakat pertanian atau nanti zakat perdagangan itu perbedaan kedua. Nah, bagi yang mengatakan zakat pertanian itu ada zakatnya, nanti berapa nisabnya? Nisab itu kadar minimal suatu produk pertanian yang kemudian karena sudah mencapai kadar minimal itu, jumlah batasan itu, dia dikenakan zakat. Nisab dari zakat pertanian itu menurut ulama adalah bila hasil pertanian itu jumlahnya mencapai 5 wasak. Berarti kalau hasil pertaniannya masih kecil-kecilan, masih di bawah 5 wasak, itu tidak dikenai zakat. Jadi nisabnya 5 wasak. Apa itu 5 wasak? 5 wasak itu berarti 1 wasak itu 60 sa'. Jadi kalau 5 wasak berarti 300 sa'. 300 sa'. Berapa 1 sa'? 1 sa' itu seukur 4 kali genggaman orang dewasa. 4 apa namanya. Nah, itulah akhirnya diakumulasi oleh para ulama. Nah, akhirnya berapa kesimpulan akhirnya dari nisab zakat pertanian itu? Jadi 5 wasak setelah dikali-kalikan nanti ketemu angka nanti akan ketemu angka 653 kilogram. Berarti 5 wasak itu sama dengan 653 kilogram. Jadi kalau orang nanam padi, jika panennya itu 653 kilogram padi, kena zakatnya. Nah, kalau gandum juga begitu, korma juga begitu. Jadi kalau ada orang hasil kormanya itu 5 wasak itu berapa? 653 kilogram. Jadi memang wasak ini istilah hitungan di zaman Rasulullah ya. Hitungan penduduk Madinah. Penduduk Madinah itu memang terkenal sebagai petani. Jadi kalau bab kilogram itu, kalau bab pertanian itu memakai timbangan penduduk Madinah. Tapi kalau bicara uang nanti, perdagangan atau berat, gram. Sekian gram emas, itu memakai timbangan penduduk Mekah. Karena penduduk Mekah itulah pedagang. Begitu. Oke, tapi kesimpulannya adalah minimal hasil pertanian itu 5 wasak. 5 wasak itu, 1 wasak itu 60 sa'. Berarti 5 wasak itu 300 sa'. 1 sa' itu adalah 4 genggaman orang dewasa. Semua yang selalu dikalkulasikan, ketemulah angka. Ya, pasti rata-ratanya karena ukurannya menggunakan genggaman orang dewasa, pasti akan ada naik turunnya. Tapi akhirnya ditemukan angka yang ya katakanlah disepakati, kalau lebih nggak berapa lebih, kurang nggak berapa kurangnya, yaitu jika hasil pertaniannya 653 kilogram. Jadi kalau padinya berarti 653 padi. Berapa tuh? Berapa sukat tuh? Kita nggak tahu. 1 sukat, kalau 1 sukat itu 1 kilo, berarti 653 sukat gitu. Kalau beras ya 653 kilogram beras. Nah, kalau keluarkan zakatnya, itu nisabnya. Jadi dia menggunakan kalimat kilogram untuk zakat pertanian.
Terus, apakah untuk zakat pertanian ini kalau sudah mencapai nisab itu mesti nunggu setahun enggak? Karena kalau zakat pertanian itu dikeluarkan setiap panen. Jadi begitu dia panen, dihitung, nggak perlu simpan setahun karena hasil pertanian itu ada yang tidak bisa disimpan setahun. Nah, lagian hasil pertanian itu udah sempurna, hasilnya udah utuh. Kalau perdagangan, karena dia masih naik turun fluktuatif, baru ketahuan untung nggak untungnya setelah setahun. Nah, itu bedanya. Jadi makanya kalau perdagangan itu ada haul namanya, ada menunggu setahun. Tapi kalau pertanian itu konsepnya adalah wa atu haqqahu yauma hasad, dikeluarkan zakatnya di saat panen. Nah, berarti kalau begitu, jika ada orang bertani lalu panen, nah ketika panen itu dihitung berapa hasil panennya. Jika mencapai nisab, keluarkan zakatnya. Nah, untuk mengeluarkan zakatnya itu, berapa zakatnya? Itu tadi. Jika pertanian itu di hutan, di kebun, di sawah, yang airnya adalah gratis, nah, seperti umumnya pertanian di Indonesia airnya gratis. Kalau di sebagian negara Timur Tengah itu pertanian itu berbiaya, airnya berbiaya, ada irigasi, ada apa namanya. Tapi kalau seandainya di Indonesia airnya gratis, air hujan, air sumur, air sungai kan gratis. Nah, kalau dia gratis, maka 10%. 10% dari hasil pertanian. Tapi kalau lahan pertanian itu diairi dengan irigasi, ada biayanya, sewanya, maka zakatnya hanya dikeluarkan 1/20. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, berarti kalau begitu untuk konteks di Indonesia berarti zakat pertanian itu 10%. Karena airnya rata-rata gratis. Kalau enggak air hujan, air danau, air sungai, air mata air. Tapi kalau ada di beberapa tempat memang airnya itu dialirkan irigasi, dan ada iuran dan ada bayarannya, atau menggunakan alat yang itu berbiaya secara rutin, umpamanya uang bensin dan segala macam, maka zakatnya hanya 10. Tapi kalau airnya gratis, zakatnya 1/10. Nah, kemudian tambahannya adalah para ulama mengatakan nisab itu dihitung dari bersih. Maksudnya ya padi, kalau korma itu setelah dikeringkan, nah berapa beratnya? Karena berat basah dengan berat kering beda. Jadi kalau orang panen korma, karena dia masih basah, dia pasti berat. Nah, dia dihitung ketika dah kering. Nah, kalau pertanian lain tuh dibersihkan dulu apanya ya istilahnya dahan-dahannya, daun-daunnya, pokoknya bersih setelah dibersihkan. Kalau kayak padi itu setelah dituai kan dia apa dulu dibersihkan sampai dia ketemu hasil bersihnya, sudah hampa-hampanya apa namanya itu, padi yang ringan-ringan tuh yang enggak ada isinya itu dibuang dulu bersih. Nah, berapa hasil bersihnya? Dari situ baru nanti dikeluarkan zakatnya. Nah, apa yang Allah muliakan? Nah, karena itu maka ya kalau seandainya kita punya lahan pertanian, kalau kayak bawang segala macam itu kan dibersihkan dulu. Kayak jagung itu pun dibersihkan dulu semuanya, baru nanti dihitung bersihnya. Nah, dikeluarkan zakat dari bersih setelah dikeluarkan biaya. Nah, kecuali ketika panen. Jadi ketika panen itu banyak kita panen padi di sawah. Nah, biaya panen hari itu ya kita keluarkan dulu. Jadi kita akan bayar zakat, upah tukang tuai, tukang membersihkan, tukang angkut, setelah dikeluarkan berapa lagi sisanya baru kita zakatkan. Nah, begitulah semuanya. Nah, bagaimana kalau seandainya ada tanam-tanaman kita yang tidak bisa dihitung begitu, dia ditaksir.
Apanya yang ditaksir bukan beratnya tapi nilainya. Jadi kalau ada hasil pertanian, gimana pula menilai kilonya segala macam. Ditaksir nilainya. Contoh, 653 kilogram beras itu berapa? Kalau sekitar 653 kilogram itu sekitar 1.500.000 sebenarnya kan. Berarti kalau ada orang hasil pertanian jagungnya nilainya 1.500.000 masuk dia. Gitu. Atau apa lagi yang tidak bisa ditakar begitu? Dia pertanian tebu. Yang nilainya tebu kalau timbang satu batangnya dah sekian kilo. Nah, berarti yang kita nilai nanti adalah berapa batang tebu itu jika dihitung dari 653 kg beras. Jadi itu jadi patokan. Dia punya tanam-tanaman seperti kentang. Sama. Kalau kentang bisa dikilokan. Kalau bisa dikilokan langsung aja 653 kg kentang. Berarti zakatnya seper 10 begitu. Setelah kita keluarkan biaya panen. Kemudian, bagaimana jika pertanian itu kadang-kadang dibiayai, kadang-kadang ada airnya gratis. Kalau lagi kemarau, dibiayai itu, kita beli airnya. Nanti ya diukur saja. Mungkin 3/4 jadinya. Artinya separuh kita keluarkan zakatnya 1/10, separuh kita keluarkan 1/20. Itu jika, pokoknya kalau pertanian itu, kami bertani itu, ya ada airnya yang gratis, ada airnya yang berbiaya. Nah, kalau begitu ya bagi dua aja. Bagi dua, berarti separuhnya kita keluarkan zakatnya 1/10, separuhnya kita keluarkan zakatnya 1/20. Begitu. Tapi intinya adalah kalau namanya mengeluarkan kewajiban zakat, dia kalau kita ingin bersih, lebih baik lebih ketimbang kurang. Contohnya, Ustaz, kalau seandainya saya hitung-hitung betul, mungkin hanya sekian hari yang airnya gratis. Sekian hari berbayar. Ya, lebihkan aja lah. Ustaz, dia 653 kilogram. Gimana kalau 652? Ya dikit-dikit itu lebihkan aja lah. Karena ya kalau bab membersihkan harta itu kan bicaranya kan itu batas minimal. 2,5% itu minimal. 5/20% itu minimal. Kalau kita lebihkan ya bagus. Ustaz, kami kalau dihitung-hitung betul kayaknya belum wajib zakat. Ya udah keluarkan aja. Pokoknya bikin aja semacam budaya di kita. Setiap panen keluar 10%. Jika memang kita belum wajib zakat, yang kita keluarkan itu bisa bernilai sedekah. Jadi memang berzakat itu dia tidak sama dengan ibadah badannya. Kalau ibadah badan itu nggak boleh berlebih. Kalau sholat 2 rakaat ya 2 rakaat. Kalau sholat 3 rakaat ya 3 rakaat. Jangan dilebihkan, jangan dikurangkan. Tapi ini bukan ibadah badan, ini ibadah harta. Kalau ibadah badan itu lewat waktunya nggak sah lagi. Kalau ibadah harta lewat waktunya jadi hutang. Jadi banyak tahun kemarin kami belum sempat mengeluarkan zakat. Ya keluarkan sekarang. Masih sahkah? Sampai kapanpun kita keluarkan masih sah. Tapi selama kita belum keluarkan dia menjadi hutang. Jadi zakat 3 tahun yang lalu belum saya keluarkan, ya keluarkan sekarang. Tapi kalau ibadah sholat 3 tahun yang lalu nggak bisa, cuma dengan taubat. Jadi kalau untuk bab zakat ini berlebih dari ketentuan, kelebihannya itu tetap dihitung sebagai pahala. Tapi kalau ibadah badan berlebih dari ketentuan, kelebihan itu sama dengan bid'ah, gitu. Itu kira-kira tentang zakat pertanian. Saya pikir kajian sederhana ini sudah bisa kita praktekkan sebenarnya. Walaupun kita akui juga mungkin kalau di kota-kota lebih banyak pedagang ketimbang petani. Tapi tetap saja kita buka ruang bagi, ya mungkin dia bukan petani, tapi dia punya lahan pertanian, investasi lahan pertanian di luar. Ingatkan pekerjanya atau yang mengelola sawah itu, jangan lupa nanti panen
keluarkan zakatnya 10%. Biasa kan keluarkan zakatnya 10%. Kalau orang tua-tua kita terdahulu malahan pemungut zakat itu langsung datang ke sawah. Jadi begitu petani panen, sudah datang petugas dari masjid untuk nanti menghitung hasil padinya, mengambil 1/10-nya. Dulu begitu. Nah, orang tua-tua kita mengambil kebijakan itu gimana? Karena kalau keburu dibawa ke rumah, biasanya berubah pikirannya. Mulai enggan mengeluarkannya. Tapi kalau di sawah langsung, sebelum dia pulang, langsung dipotong 10%, dibawa ke masjid sebagai zakat pertanian, sehingga orang tua-tua kita terus sudah rutin mengeluarkan zakat setiap panen. Nah sekarang ini yang belum ketemu nih. Biasanya kalau kita sebagai lembaga zakat profesi udah lancar, udah banyak lah. Zakat perdagangan udah mulai banyak. Yang masih sedikit itu zakat pertanian. Nah, saya khawatir saja petani-petani kita tidak faham bahwa hasil pertaniannya mesti dizakatkan. Kalau dulu orang tua kita, oke betul tuh, jangan dibawa pulang padi kita sebelum dikeluarkan zakatnya. Nah, itu mesti kita budayakan lagi. Siapapun petani, terserahlah. Oh, tapi ini tidak masuk pertanian, oke, kalau nggak masuk pertanian, kamu jual nggak? Ya, masuk zakat perdagangan. Begitu, Allah. Baik Ustaz, ini terakhir kita mintakan pada Ustaz nih Ustaz, untuk kesimpulan ajakan pada kita semua. Ya Bapak Ibu, agar pertanian kita berkah, yang kita makan juga berkah, usaha kita berkah, halal, nikmat, sehat, keluarkanlah zakat pertanian kita. Kalau rumit menghitungnya, silakan konsul. Di kita lembaga zakat, Ar-Risalah Charity itu siap memberikan layanan konsultasi gratis. Kalau nggak ngerti caranya, nggak tahu ngitungnya, kita akan bantu. Insya Allah. Tapi intinya adalah, wahai siapapun yang punya lahan pertanian yang dikelola dan menghasilkan, jangan lupa firman Allah atau perintah dari Allah, wa atu haqqahu yauma hasadih. Keluarkan zakatnya ketika panen. Tidak mesti menunggu setahun, tapi ketika panen. Semoga Bapak Ibu yang punya usaha pertanian, Allah berkahi pertaniannya seiring dengan dia keluarkan zakatnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita kali ini keluarga SIP. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung spesial program Dakwah Tuna. Semoga apa yang sudah dibahas oleh Ustaz tadi dapat menambah keimanan kita kepada Allah, cinta kita kepada Islam, dan tentunya bermanfaat, serta kita ambil ibrahnya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Ustadz kedatangannya dan ilmunya pada malam hari ini berbagi dengan kita. Dan kalau gitu keluarga SIP ya, Ustadz Haji Kamizal SMA dan sahabat Sirana Fahmi Al-Fatih pamit dari spesial program Dakwah Tuna. Tapi jangan kemana-mana dulu nih, karena masih banyak program dan informasi menarik lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM.